Bagi teman-teman yang sudah mengisi biodata dan sudah memilih formasi maupun jenis seleksi, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi isi riwayat pekerjaan bagi teman-teman yang mau mendaftar di CPNS maupun P3K tahun 2024. Teman-teman jangan skip karena kakak akan memberikan info yang paling detail-detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan membahas secara detail dan tuntas mengenai cara mengisi formasi untuk lulusan S1, S2 dan D3, baik itu P3K maupun S1 P3K maupun ini ya CPNS ya. Oke, jadi teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan menjelaskan secara detail-detailnya ya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah membahas mengenai yang lulusan SMA ya, lulusan SMA, dan ini kakak akan membahas mengenai lulusan S1 atau mahasiswa ya. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena tiga hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kakak akan membahas secara rinci ya mengenai P3K maupun CPNS tahun 2023. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi nomor poin ketiga ya, ini kita pendaftaran formasi. Jadi di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume ya. Jadi teman-teman harus dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, sama resume. Nanti ketika teman-teman sudah sampai di bagian resume, teman-teman sudah mendapatkan kartu identitas ya. Dan ketika sudah lolos, kartu itu digunakan untuk seleksi kompetensi atau SKD gitu ya. Nah ini teman-teman kan sebelumnya tadi di jenis seleksi teman-teman sudah milih CPNS ya. Jadi saya di kakak memberikan tutorial untuk teman-teman yang mengambil di bidang CPNS. Kalau P3K guru nanti teman-teman ambil saya ya, di sebelumnya jenis seleksi itu P3K guru atau P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya itu pilih instansi. Teman-teman kalau S1 itu lebih banyak ya, jadi berbeda dengan lulusan SMA. Kalau SMA itu lebih kecil kemungkinan terbukanya untuk lulusan SMA. Tapi kalau untuk S1, S2 maupun D3 itu banyak sekali ya. Nah, kita ambil saja di sini ya. Misalnya itu kita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini pendaftarannya itu dari ya, dari 20 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Jadi sekitar masih ada ya 3 mingguan lah. Teman-teman nanti akan disuruh atau diberi waktu dari instansi untuk mengisi formulir ini. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya loading begini ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana kalau pengisian di formasi atau pengisian di jenis seleksi itu loading kayak gini ya. Teman-teman jangan khawatir. Nah, ini belum ya, mau tunggu, teman-teman langsung refresh saja. Oh, berarti ini gara-gara internetnya kakak tidak masuk ya, jadi ini internetnya jaringannya jelek, jadi kita sambungkan ulang. Oke. Nah, jadi semua faktor yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengisi di akun SSCSN itu sebenarnya di bagian jaringannya. Jadi teman-teman perhatikan jaringannya teman-teman baik. Kalau bisa menggunakan atau berada di warkop lebih bagus atau di kafe yang mempunyai wifi yang cukup kencang gitu ya. Oke, kita sambungkan dulu ya kembali. Saya kasih masuk dulu wifi ya. Oke. Jadi teman-teman ya kalau misalnya yang banyak bertanya mengenai jaringan atau yang tidak bisa mengedit dan sebagainya, itu sebenarnya faktor jaringannya. Kayak kakak tadi baru-baru ya, gara-gara jaringan jadi tidak bisa memilih dan itu loadingnya lama. Jadi teman-teman perhatikan jaringan ya. Nah, ini pilih instansi tadi, kita pilih di hukum dan hak asasi manusia, pilih formasi ya. Kita umum, disabilitas, putra-putri Papua atau lulusan terbaik ya. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, teman-teman mau pilih mana yang terserah ya. Kalau umum ya pilih umum ya, kalau tidak masuk di lulusan terbaik sama putra-putri Papua Barat. Pilih. Nah, jadi kalau ketika teman-teman sudah mengiyakan sebuah formulir ya, jadi akan tertulis ulang ya. Jadi ini artinya teman-teman sudah mau memilih di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis formasi umum itu. Nah, pendidikan terakhir. Karena teman-teman lulusan S1 ya, kita ambil saja ini S2 ya. Jadi banyak S2 juga yang ini yang terbuka. Nah, ini S2 semua ya untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini lulusan S2 semua yang lagi dicari ya. Jadi kita misalnya lulusan S2 dari
ilmu hukum. Kita ambil. Oke, pilih jabatan berarti asisten ahli dosen. Kita ambil lokasi kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM. Jadi ini teman-teman tinggal pilih aja ya, pilih ya. Jadi teman-teman tidak bisa memilih lokasinya, teman-teman tidak bisa, jadi teman-teman memilih aja. Nah, ketika teman-teman misalnya lagi ini ya, tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman inginkan, boleh diulang ini, klik ulang, ganti instansinya. Saya itu teman-teman pilih di bagian pendidikannya. Saya itu teman-teman cari lokasi formasi apakah sesuai dengan teman-teman yang akan minati atau tidak ya. Jadi ketika teman-teman masih tidak serk ya dengan jawabannya, boleh diulang dari awal, oke? Selanjutnya itu lokasi ujian. Nah, dari misalnya teman-teman sekarang masih berada di Indonesia, teman-teman bisa pilih dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman masih di luar ya, entah itu kuliah lagi sementara kuliah S2 atau lagi sementara kuliah S1, teman-teman pilih di luar negeri. Oke, lokasi tes kita bebas ya membeli yang lokasi paling terdekat teman-teman apa. Misalnya teman-teman paling terdekat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Tulis saja. Jadi Mandiri Kemenham Sulawesi Selatan. IPK-nya misalnya IPK-nya 4, teman-teman itu 4. Berjasa misalnya kita asal dulu ya. Oke, kita lulus misalnya tahun 2022 ya. Nah, jenis PT misalnya teman-teman lulusnya di mana? Kalau di dalam negeri, teman-teman tulis dalam negeri. Kalau luar negeri, di luar negeri. Kalau luar negeri itu selain Indonesia ya. Kalau dalam negeri itu lokal. Nah, sini dalam negeri tanggal ijazah misalnya teman-teman tulis saja ini ya 14 misalnya ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin ya. Oke, nah ini ya Universitas Hasanuddin ya. Nah ini ada Jadi teman-teman ketika sudah mengetik, tunggu loadingnya ya teman-teman. Kalau sudah loading langsung diisi. Nama PT sesuai ijazah. Misalnya, berarti sama ya. Kita copy aja. Copy. Oke, baru ini teman-teman pilih jurusan apa, lulusan di tadi S2 hukum ya. Teman-teman misalnya di sini tulis dari profesinya apa teman-teman tadi, ilmu hukum ya. Mana ilmu hukum, mana ilmu hukum ya, mana ilmu hukum. Nah ini ya ilmu hukum S2. Nah ketika teman-teman sudah ngambil nama prodi, tulis akreditasnya kan di sini sudah otomatis ya, akreditasnya A di sini ya. Jadi teman-teman tulis saja di sini A unggul, sesuaikan dengan ini ya, data dari Kemendikbud ya. Ini, makanya data ini data berasal dari ini ya. Nanti teman-teman kalau belum tahu akreditas program studi, sebenarnya tidak perlu mencari ya, karena sudah ada dari pihak studinya atau pihak dari Kemendikbudnya ya, atau panitia BKN-nya juga sudah mempersiapkan. Ini langsung dapat dari surat pengeluaran ya, keputusan itu nomor 4074 garing SK garing ban garis datar PT garis akred garis M garis Romawi 10 garing 2019. Jadi ini pengeluaran surat terbaru untuk program akreditas program studi S2 ilmu hukum di Universitas Hasanuddin ya. Nah sudah ini teman-teman isi aja ini ya. B kecil ya, B5EF. Kalau sudah teman-teman langsung lanjutkan aja. Nah ini untuk teman-teman kalau S2 ya, S2. Nah kalau misalnya teman-teman S1 misalnya, kita coba cari ulang. Nah kita cari yang lulusan S1 misalnya di kita Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah pilih formasi umum ya. Nah kita pilih lagi. Oke, pendidikan. Ini ada S1 enggak, kita cari ada S1 enggak. Oh dia mulai S2 sampai S3 ya, jadi tidak ada untuk S1 untuk di Kementerian Agama. Kita ulang lagi, cari yang S1 BIN. Nah, kalau BIN kayaknya ada ya, karena saya pernah kemarin video sebelumnya kakak sudah review ya. Kalau BIN itu ada lulusan SMA, S1 sama S2 ya. Kita coba periksa. Ini masih loading ya, berarti kita coba lihat di ini jaringan, masih aman, berarti masih loading memang ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalnya masih bingung ya dengan apapun yang kakak jelaskan, teman-teman langsung aja di kolom komentar. Kakak akan menjawab ketika kakak pegang HP, kakak baca
YouTube Studio, kakak akan balas secara cepat ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya gitu ya. Bisa jadi kakak jelaskan di secara chat, bisa jadi kakak langsung buatkan video ya, tergantung requestnya teman-teman. Semakin banyak like, semakin banyak request, kakak akan buat videonya, oke? Nah, misalnya pilih pendidikan. Nah, ini ada jurusan, ada SMA ya, ada SMA, ada D3 juga, ada lagi D4 ya, ada lagi S1, banyak ya. Ini untuk BIN ya, BIN itu paling banyak di sini ya. Nah, paling banyak, dan ada SMA, D3, banyak ya. Ada lagi di jurusan ini banyak ya, dari jurusan yang lain. Jadi ini misalnya akuntansi, teman pilih akuntansi saja ya. Misalnya kita ambil di ilmu hukum pidana ya, hukum pidana. Nah, selanjutnya teman-teman pilih jabatan aja. Jabatan ini di sini itu ada penelaah teknis intelijen. Teman-teman pilih aja. Lokasi kerja ada 2 ya, antara subbagian bantuan hukum, bagian advokasi biro humas hukum, organisasi dan tata laksana, sekretariat utama, atau di bagian bawah ini ya. Kita ambil bawah. Nah, ujian dalam negeri ya. Ujiannya pilih lokasi tes yang paling dekat ya, misal Makassar 1. IPK-nya teman-teman misalnya 4. Ijazahnya bebas ya, tergantung nomor ijazahnya teman-teman. Tahun lulus, tahun ketika teman-teman sudah diwisuda ya, 2019. Ini jenis PT, ini tanggal PT, oke. Jenis PT-nya dari luar atau dalam negeri ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin, misalnya ya, Universitas Hasanuddin. Nah, jenis nama PT ulang lagi, kita tinggal copy aja. Oke, nama prodi misalnya S2. Misalnya S1 tadi apa? Hukum pidana ya. Nah, ini kita sesuaikan saja di hukum pidana ya. Misalnya hukum pidana itu berada di prodi misalnya ya, misalnya di hukum administrasi negara atau di ilmu hukum misalnya ya. Masuknya itu teman-teman tulis saja. Itu akreditasnya itu dia U ya. Di sini U, jadi teman-teman tulis saja lainnya ya. Oke. Itu baru teman-teman pilih kode aksesnya. Oke. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman lagi ini ya, lagi untuk pendaftaran S1 maupun S2 maupun D3, teman-teman tinggal cari aja di semua formasi yang ada ya. Jadi teman-teman tidak usah melihat di semua aplikasi yang lain lah, tidak usah. Teman-teman langsung masuk di jenis formasi untuk memilih kira-kira teman-teman itu cocok di bagian mana gitu, di bagian instansi mana yang mencakup beberapa jumlah peserta, jumlah penerimaan begitu. Jadi teman langsung cari di sini aja ya, instansi, cari di bagian jabatannya teman-teman sama pendidikannya, cocok dah sama pendidikan lulusannya teman-teman. Oke ya, mungkin pengisian informasi kakak selesaikan untuk ini ya. Jadi teman yang lulusan S1, S2 maupun D3 silahkan ikuti tutorial ini, kakak rasa sudah jelas ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman kalau ada bertanya silahkan di kolom komentar, karena kakak tidak membatasi semua ekspresinya teman-teman. Jadi saya kakak persilakan dengan hormat ya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.